Bah. Hari ini kita ada tetamu yang mempunyai pengalaman lah tentang ekspedisinya dalam mendaki Gunung Kinabalu tanpa persediaan ya. Jadi di sini dia ada cerita yang istimewa lah untuk dia kongsi kepada kita semua. Untuk pertama sekali kita minta tetamu kita untuk memperkenalkan diri beliau lah. Silakan. Oke. Terima kasih host kita. Salam perkenalan semua. Nama saya Angela Jane, asal dari Kudat dan berumur 23 tahun dan akan bergraduasi pada tahun ini, November kalau tidak halangan lah macam itu. Oke, itu aja. Oke, kita panggil ini si Angel lah, dia punya nama ringkasannya ya. Jadi seperti yang kita tahu lah, si Angel ini adalah dia ada cerita lah untuk kita. Dia ada cerita tentang dia pernah mendaki Gunung Kinabalu tuh tanpa persediaan. Jadi mungkin ada persoalan lah kepada para penonton nih. Kita mau dengar cerita si Angela nih kan. Jadi bolehkah si Angel nih ceritakanlah serba sedikit tentang pengalamannya mendaki Gunung Kinabalu? Ya. Ceritanya bermula pada tahun 2018 di satu hari itu saya selalu tengok vlog orang di YouTube. Orang mendaki Gunung Kinabalu, rasa macam best lah kan tengok vlog orang. Terus tuh saya tergerak hati macam boleh kan ya, saya mau ikut, macam mana mau ikut ya. Terus saya tanya mama saya bilang, "Mak, bolehkah kalau saya join, saya coba mau mendaki Gunung Kinabalu?" Terus bilang mama saya, agak kasar tapi biasalah kan perkataan sehari-hari. Oh gila kak, apa pikir-pikir begini nih? Kau tahu kak adat kita nih kalau naik Gunung Kinabalu itu macam mau meninggal sudah, dia bilang. Sebab kan kalau kepercayaan dulu yang naik Gunung Kinabalu itu roh-roh yang meninggal. Jadi saya tidak pikir sangat hal itu. Dia juga ambil hati dan perkataan mama saya, sebab mungkin dia risau kan keselamatan kita. Lagipun itu pendakian tuh bukannya macam kita hiking tempat biasa di bukit-bukit biasa saja. Jadi masa tuh saya tidak terfikir lagi hal itu yang mendaki itu susah. Saya tidak terfikir lagi. Kemudian masuk 2019 di gereja ada cari tim untuk mendaki lah, untuk belia-belia. Terus itu kan kesempatan peluang keemasan saya. Jadi saya register lah tanpa pengetahuan mama saya. Tanpa pengetahuan dorang, tanpa pengetahuan keluarga saya beranikan diri untuk register. Saya langsung tiada kasih tahu mama saya yang saya mau mendaki Gunung Kinabalu. Sampai seminggu sebelum saya mendaki baru saya kasih tahu mama saya. Jadi masa tuh kita pergi terus yang hari pendakian tuh, seminggu sebelum hari pendakian tuh saya kerja part time housekeeping di kampung juga, di pelancongan di kampung. Jadi lepas tuh sudah mau mendaki, sudah tuh seminggu sebelum mau mendaki saya beranikan diri mau cakap sama mama saya, sebab kan dia tidak suruh sebelum ini. Saya cakap aja, "Mak, minggu depan saya pergi Tuaran." Di Tuaran tuh tempat kakak saya sana. So, kau buat apa di Tuaran? Dia cakap. Terus tuh saya bilang, sebenarnya saya mau mendaki Gunung Kinabalu. Oh, mama saya punya terkejut, dia marah. "Kau ini, aku sudah cakap kau hari itu, kenapa kau keras kepala betulin ya?" Terus tapi aku sudah register bah, kalau aku cancel nanti itu duit burn lah, macam begitu. Aku sih jelas betul-betul. Terus bilang mama aku dengan muka yang agak kecewa, marah. Terus dia cakap, "Dari kau jalan apa-apa jalan. Aku sudah cakap sama kau kan," dia cakap, "bahaya itu naik Gunung Kinabalu itu." Terus aku pun ya mak begitu sudah. Aku dengar juga. Terus tuh dalam tempo cuti semester itu kan saya kerja part time. Jadi tidak saya latihan hiking, jogging, naik turun tangga yang sepatutnya dilakukan oleh para pendaki, persiapan lah maksudnya.
Terus tuh saya ada nyakinya, dengan nyakinya dari kuda pergi Tuaran, terus sampai ke stay 1 malam di rumah kakak saya, lepas itu tidur. Keesokan paginya dalam jam 5 tuh baru kami jalan. Jadi jalan kami. Aku nih yang tidak persediaan fisikal masa tuh. Terus tuh lepas sudah sampai register apa semua, ambil kan semua sarapan, jalanlah kami mula-mula baru di Tim Pohon. Tim Pohon tuh gate pertama lah mau mendaki. Situ mula-mula oke lagi macam merasa mau pergi kebun saja, sebab di kuda pun naik turun bukit juga. Tapi masa tuh paten kan, jadi saya tidak turun kebun, tolong ibu bapak. Jadi lepas tuh 1 jam pertama tuh saya oke, jangan saya rasa naik. Tapi rupa-rupanya di jalan seterusnya, checkpoint seterusnya itu terus naik bukit. Mana saya tahu. Lepas tuh sekali memasuk ke 2 jam pertama tuh mulai sudah rasa macam mau muntah, hitam, rasa macam mau tercabut nih, biji mata mau keluar dari mata nih, otak macam mau turun tinggi bawah. Terus mountain guide kami bilang, kok ada latihan kah sebelum mendaki Pusak Cap? Tidak saya latihan apa-apa, sebab saya kerja masa tuh. Terus dia bilang, kena altitude sickness nih. Aku tidak tahu apa itu altitude sickness, masa tuh apa. Altitude sickness tuh maksudnya apa, rasa mungkin sakit-sakit lah, kejutan kan saya asal dari kuda, jadi tiba-tiba kau mendaki di tempat yang tinggi, sedangkan kuda tuh di bawah paras laut yang rendah macam rata. Jadi tiba-tiba naik gunung pagi-pagi, naik gunung kan jauh tinggi dari paras laut tuh, jadi itulah maksudnya mungkin. Terus tuh di sana saya rasa macam pening, mau muntah tapi saya tahan, tidak bagus juga kalau muntah masa mendaki. Last tuh makin slow lah saya punya apa tuh langkah makin perlahan. Lepas tuh rasa bag saya yang 3 kilo rasa macam 20-30 kilo saya rasa di belakang. Terus tuh sekali 100 meter sepanjang perjalanan tuh, sebelum sampai di rest house, sepanjang perjalanan tuh banyaklah kami berpampasan dengan pelancong yang lain, orang-orang, foto, malin gunung yang lain. Dorang semua peramah sangat-sangat. Dorang kasih semangat kita untuk terus semangat naik macam tuh. Pas tuh sepanjang perjalanan tuh selain dari kita jumpa kawan-kawan atau pelancong-pelancong asing, kita boleh nampak macam tupai yang hanya ada di sana, periuk kera yang saya nampak lah, periuk kera. Dorang bilang ada monyet warna apa tuh, kuning kamera yang hidung dia lain macam. Tapi saya tidak jumpa, mungkin tiada nasib masuk, jadi tidak terjumpa dengan monyet. Ya, lepas tuh masa sedang berjalan 100 meter sebelum sampai 100 atau 200 meter sebelum sampai di rest house tuh di Panalaban di sana, tiba-tiba saya rasa macam yang mau pingsan, rasa macam kaki tidak sampai di tanah, rasa macam yang memang mau pitam sudah nih, semangat saja yang kuat. Terus tuh datanglah bomba, ada juga bomba bertugas di sana. Bomba datang, dia bilang, mandak kau oke kah? Macam kau tidak oke sudah ini. Dia cakap sama saya, terus saya bilang oke konon. Padahal aku rasa macam, ya Tuhan, kuatkanlah semangat aku, macam mau mati sudah aku rasa. Terus dia bilang, marilah sini, saya angkat bag kau jalan pelan-pelan. Terus sekali dia orang angkat bag saya rasa macam si mau terbang pula, rasa ringan dia. Sudahlah pening, kita berlawan lagi dengan suhu yang sejuk, rasa panas, peluh yang sejuk, panas di dalam badan, begitu macam yang sesuatu yang tidak sedap lah begitu. Lepas itu sudah sampai di rest house. Di sana apa yang saya perasan di rest house tuh, kalau
barang-barang macam kita cari air minum, minuman-minuman dalam tin ataupun teh kita mau minum mahal. Memang mahal sebab kan foto yang bawah, kau bayangkan dari bawah naik pergi atas, penat lah tuh kan. Jadi harga di sana mineral kecil saja pun 7 ringgit. Untuk 100 plus tuh yang dalam tin tuh 11 ringgit. Sepun terkejut tuh kan. Terkejut, tapi dalam masa yang sama oke, berat batu dorong angkat sebab masa tuh sedang kau mendaki kau boleh nampak tuh porte-porte kan dorong bawa air, dorong bawa daging, makanan untuk keperluan seharian kesian. Jadi kan memerlukan tenaga, bukan dekat lagi mau naik di sana. That's why kita consider lah barang itu mahal. Jadi singkatkan cerita, sudah sampai di rest house, kami rehat semua jam 4 itu makan malam, 4 petang. Sana sangat cepat gelap, mungkin sebab tinggi kan, tempat tinggi. Dalam jam 5 begitu rasa macam jam 6 sudah rasa. Terus tuh sudah makan semua, rehat, bangun pagi-pagi untuk pendakian ke puncak. Pagi-pagi dalam 1.30 bangun dan bersarapan. 1.30 bangun bersarapan. Lepas tuh jam 2 mula sudah pendakian ke gunung, ke puncak lah. Lepas tuh masa sarapan tuh saya ikut rasa lah. Masa sarapan tuh saya rasa macam mau minum teh, tapi saya pergi ambil kopi. Lepas itu sebenarnya saya tidak boleh minum kopi sebab tidak tahu, mungkin caffeine tinggi kan, jadi ada rasa yang tidak sedap bila saya minum. Saya pergi minum kopi itu, terus tuh mendakilah kami. Jalan sudah kami itu pun terus naik, dan tangga sejak kau jumpa tangga tiada pun laluan rata macam dulu, tiada, langsung semua tangga dan terus naik dan terus satu kali 100 meter pertama dari rest house saya rasa sudah macam degupan jantung saya tuh macam mau berhenti, rasa jam yang saya mau hidup juga kah saya nih begitu. 2-3 langkah kan, 2-3 langkah sedikit gak, 2-3 langkah saya naik tuh tangga, rasa macam yang mau putus sudah nyawa. Rasa macam mau putus sudah nyawa. Ramai sangat pendaki. Saya rehat sekejap, 2-3 langkah saya rehat, 2-3 langkah saya rehat. Sepanjang saya rehat tuh banyak sudah pendaki yang duluan sudah naik, kasih tinggal saya di belakang. Grup saya pun sudah kasih tinggal di belakang juga. Terus tuh terpikir dalam hati saya, bagus ya, patah balik, tidak tahan. Tapi semangat saya cakap, naiklah, jangan alang-alang. Terus ada setan dan malaikat lah situ tuh. Iya. Terus tuh saya dalam hati saya, bagus, naiklah, alang-alang juga, naik sudah. Lepas saya naik ke jalan, lepas tuh 2-3 langkah saya duduk, memang rasa macam mau mati lah. Jadi sedikit demi sedikit langkah saya naik, macam jauh-jauh sudah. Tapi bila saya tengok di depan, orang semua di atas sudah masuk tuh. Di atas boleh nampak juga kan lampu yang ada di kepala dorang tuh, gelap masa tuh, subuh-subuh dalam jam 2:30 gitu. Orang laju sudah naik, saya ketinggalan di belakang. Tiada langsung orang, saya 1 orang. Syukur sangat-sangat masa itu saya tidak ingat pun kejadian yang tanah runtuh dan ramai orang terkorban di sana. Langsung saya tidak ingat. Saya tidak terlintas pun di pikiran. Tapi saya tahu masa itu macam relax saja saya. Sebenarnya kan itu baru beberapa tahun terjadi itu kejadian runtuhan sana kan. Jadi banyak yang terkorban. Tapi saya tidak ingat. Kalau saya ingat memang ketakutan lah saya di sana. Terus tuh masa saya jalan naik tangga terus kan perjalanan tuh kan. Dari jauh tuh, masa tuh saya 1 orang, ada langsung kawan saya. Dari jauh saya ada nampak macam spotlight tuh, terus terpancar di mataku. Dalam hati saya, apa nih, takkan satu sejalaluan yang ada lampu, sebab
sepanjang perjalanan tidak ada lampu, tidak kena kasih dia lampu apa-apa. Tapi ada lampu spotlight. Terus semakin dekat lah dengan itu lampu, makin dekat saya nampak macam orang. Takut juga takut. Macam orang, bukan juga saya takut macam yang hantu apa tidak. Lepas tuh semakin dekat aku dengan tuh lampu yang terus di mata saya tuh kan. Terus macam nampak orang. Ya, sekali aku dekat betul-betul orang. Nah, sekali itu aku dekat sama dia. Apa yang kerisauan saya masa tuh kan? Apa yang saya risau? Saya takut dia tuh orang pitam kah, pengsan kah, keras kah, sebab sejuk masa tuh. Dia punya darjah berapa tuh? Rendah lah, sangat-sangat rendah. Terus tuh saya dekat dengan tuh orang, terus saya beranikan diri, tegur dia. Pegang bahu dia cakap English, sebab sana kan ramai pelancong. Terus tuh hello sir, are you okay? Saya bilang sama dia. Terus dia tengok aku, baru dia anggap gini. Terus dia tengok balik. Dia tanya aku, dia cakap English. Where are you from? Dia bilang sama saya. Terus I'm from here, aku cakap. Terus dia cakap, dia cakap Melayu. Oh, kamu orang Sabah? Iya, aku cakap. Aku orang Sabah juga. Toto dia orang Semenanjung. Terus tuh sekali itu saya cakaplah sama dia, kenapa kamu duduk? Saya bilang, oh sakit kah? Saya bilang. Terus saya cakap, kepala lutut dia ngilu, dia berpikir untuk patah balik sudah bah. Terus tuh saya bilang, aku duduk kelas sebelah dia, sebab aku pun macam semput-semput juga kan, mau sesak nafas. Terus tuh saya bilang sama dia, dapatlah kita pelan-pelan jalan. Saya bilang, saya pun tidak juga tidak juga berapa kuat sebelah. Jadi kita pelan-pelan sama-sama kita. Saya bilang, logot-logot saya bilang. Logot-logot tuh pelan-pelan dalam bahasa dusun. Terus tuh oke, dia bilang. Pas tuh di situ masa kami sedang berjalan 2-3 langkah, kami duduk sebab dia pun tidak sehat kan. Terus dia bilang sama aku, terima kasih ya sebab kau kasih semangat saya. Dia bilang, sebab saya terpikir sudah mau patah balik itu dicakap. Terus tuh iya sama-sama saya bilang. Terus masa dalam perjalanan kan kami pakai mask masa tuh. Belum corona lagi tapi kami pakai sejuk sangat. Terus tuh satu kali dia kasih keluar telepon dia buka mask dia. Terus aku macam pernah nampak kau di telepon. Hari sebelum yang kemarin ke tuh. Hari sebelum masa kami baru mula mendaki itu kan, ada satu lelaki, dia pakai tanjak Melayu di kepala warna hitam. Dia pergi tegur saya masa sedang mendaki itu, dia cakap, adik boleh tolong ambil gambar, dia cakap sama saya. Terus saya tolong ambil gambar. Jadi bila dia pegang tuh telepon yang masa tuh kan, dalam hati aku macam aku kenal telepon. Terus saya tanya dia, kamu kah yang kemarin saya tolong gambar tuh? Saya bilang. Terus dia tengok aku tengok dia buka mask, aku buka mask. Terus kamu, rupanya kami sudah berjumpa kemarinnya. Kami berjumpa lagi hari itu, jodoh gitu. Enggak, Pak. Terus tuh dia bilang, iya saya laku. Rupanya ada hikmah pertemuan kami sebelum tuh. Tahu-tahu kami jumpa lagi masa mau naik di puncak sudah. Terus saya bilang, okelah kalau gitu kita pelan-pelan naik. Sedang kami jalan, banyaklah cerita-cerita kami sama dia. Tiba-tiba dari belakang ada maling gunung tuh. Dia suruh kami cepat. Rupanya di belakang kami itu ada maling gunung untuk yang orang-orang yang lambat lah, macam kami tidak sehat. Terus tuh dia bilang cepat, sebelum jam 6 kita mesti sampai di mana checkpoint. Saya takut lupa sudah. Cakap, kalau tidak kamu tidak boleh naik, sudah tuh limpas sudah masa kamu. Dia bilang ada masa, kena kejar masa mendaki. Terus tuh kami pun oke, semangatlah. Dari kami 2 orang, saya dengan lelaki itu nama dia Aiman. Dari kami 2 orang campur maling gunung 2 sama pendaki 1, 5 orang sudah kan. Jadi 4 laki 1 aja, saya perempuan. Kami naik. Kami terus naik lah. Masa itu sempat juga kami limpas.
Lepas tuh sampai di puncak pertama, puncak, dorang bilang puncak Seringgit. Puncak Seringgit, situ saya tidak boleh sudah. Sebab masa mendaki itu, kalau kita sudah sampai di mau dekat puncak pertama tuh, tiada sudah tangga, tapi kau kena naik naik batu dia. Itu batu dia macam mana mau cakap dia macam merata lah di depan kau. Curam. Dia naik guna tali. Kau pegang tali naik begitu. Dia dah sudah tangga. Terus tuh masa tuh kami naik. Lepas tuh sampai di puncak pertama. Masa tuh saya tidak boleh sudah. Di kilometer 8. 6 kilometer 8, kalau kau sampai di kilometer 8, kau punya sijil akan berwarna. Sebab ada 2 sijil. Sijil hitam putih maksudnya kau tidak sampai di kilometer 8. Sijil berwarna kau sampai di puncak pertama. Kan ada 3 puncak. Puncak yang paling tinggi itu yang peak apa tuh? Aku ingat sudah. Aku udah sampai di sana, Nal. Di puncak. Indah, tidak sampai. Yang puncak paling tinggi saya tidak sampai. Puncak pertama aja, ketiga tertinggi. Terus tuh sampai di situ aja saya putus asa sudah. Sebab tuh malam gunung mau dekat jam 7 sudah. Masa tuh. Habis sudah sunrise. Aku duduk sana menunggu tim kami semua. Terus bilang itu malam gunung 1 tuh paci-paci. Dia bilang, Mandak, jangan kau paksa diri kau kalau kau tidak boleh. Ini Gunung Kinabalu, ini tidak lari. Tapi kesehatan kau lagi penting. Kau boleh naik next time, dia bilang sama saya. Terus aku pikir, ya kan, betul juga dicakap nih. Terus kalau next time kau naik, kau latihan lah betul-betul supaya kau boleh sampai sudah di puncak. Jangan paksa diri kau, nanti kau sendiri susah dan kau tidak dapat naik lagi nanti, dia bilang sama saya. Terus aku sampai di kilometer 8 aja duduk-duduk tengok view, merasakan kedinginan angin, sepoi-sepoi bahasa gitu. Terus tuh, lepas tuh masa tuh saya sedang rehat, si Aiman try lah kasih semangat saya balik. Dia bilang, marilah sama-sama kita sampai di puncak. Dia bilang, terus saya bilang, tidak apalah, tidak apa juga. Kalau naik saja dulu sebenarnya. Saya tidak dapat sudah ikut orang. Udah kuat sudah saya macam yang itu tenaga untuk turun lagi begitu. Kau bayangkan mau naik, mau turun lagi kan. Jadi terus saya pikir betul juga yang malam Gunung Cakap tuh saya pilih untuk tidak naik lah sampai di puncak tertinggi. Lepas tuh oke, singkat cerita kami sudah turun, mau ambil barang sudah di rest house, mau check out. Semangatlah saya, masa check out mau pulang sudah kan. Terus tuh sekali 100 meter pertama tuh oke lagi kami. Dalam perjalanan tuh kami bercerita dengan Malim Gunung Kades. Kami di sana kawan-kawan ada 3 dari tempat yang berbeza. Saya kan dari Kudat, kawan saya yang lain dari Sandakan. Jadi yang Malim Gunung kami itu perempuan, Anti Nani namanya. Dia memang asal dari sana. Dia tanya, kami cerita-cerita pasal makanan tradisi setiap kaum. Yang dari Sandakan tuh orang sungai, saya pula orang Rungus. Jadi si Anti mau berbagi cerita lah makanan tradisi antara bangsa sama kaum. Terus tuh masa kami bercerita tuh, saya cerita lah makanan tradisi kami sambil rasa macam yang mau makan tuh. Saya bercerita ambil telan-telan liur. Saya ingat pula makanan tradisi yang sedap. Terus tuh sedang asik-asik bercerita, tiba-tiba saya terpeleot, jatuh saya, kepala saya di batu, dalam sana batu-batu besar, dikit lagi kepala saya di batu. Syukur itu bag hiking kan besar. Terus tuh terjatuh, terpeleot, kaki saya terseliu kaki saya gara-gara cerita makanan tuh, maksudnya kempunan lah tuh. terus tuh ramai juga kawan-kawan yang tolong dorang urutlah kaki saya. Lepas tuh yang kali itu saya dapat jalan lagi. Terus itu bag saya kena angkat oleh Malim Gunung kami yang perempuan tuh, Anti Nani. Dia angkat bag saya. Sedang saya berjalan terseliu lagi, terpeleot lagi, saya jatuh 2 kali. Yang kedua kali tuh saya punya kaki bengkak terus.
terus bengkak. Terus tuh masa tuh dorang sudah panggil emergency lah. Dorang cakap tidak boleh sudah nih budak nih, mesti ada yang tolong nih. Jadi aku bilang, anti aku boleh juga ini, yakinlah dan aku boleh jatuh turun, kaki kau bengkak sudah, bilang orang sama saya. Terus tuh saya pun jalan terus sekali dalam 5 menit begitu saya jalan, ada bomba datang yang bertugas. Dorang cakap sama aku, anak janganlah kau jalan, kami dukung kau. Terkejut saya, tidak pernah kena dukung lelaki sebelum nih. Las pun kena dukung masa budak-budak oleh bapak saya. Lepas tuh tiba-tiba ada orang yang kau tidak kenal, lelaki dukung kau, ganti-ganti lagi tuh. 5 orang dukung, 5 orang kan yang bertugas tuh. Lepas tuh punya saya tidak mau, masa tuh saya betul-betul menolak. Saya bilang tidak mau, saya mau jalan juga. Tidak boleh, kau tidak boleh nih kalau kau jalan nih. Maksudnya dorang punya kekurangan dalam aspek pengurusan emergency. Dorang macam cuai kalau saya terus jalan begitu. Ya, terus dia bilang tidak boleh, kau mesti kena angkat nih. Kalau saya angkat kau nih terus saya bawa balik ke rumah, itu yang saya takut. Dorang macam gut saya tapi main-main. Saya tahu juga dorang main. Terus tuh saya bilang tidak mau, saya mau uncle, saya mau jalan juga. Dia cakap jangan gitu, nanti kau tambah teruk itu di sana. Mau tidak mau kita kena ikut dorang punya prosedur, ya pun kena angkat lah. Setiap 1 kilometer ganti orang, ganti yang bertugas. Dalam hati aku, kenapa dorang angkat saya ini? Boleh juga sih berjalan nih, tapi sebenarnya bongkak sudah kaki saya. Jadi singkatkan cerita, dalam perjalanan tuh banyaklah kami orang tuh jumpa dengan saya. Si Aiman pun ada jumpa juga dengan saya. Saya ingat last sudah kami jumpa di atas tuh, tapi masa yang sedang tuh bomba angkat saya dia itu jumpa. Angel, kenapa kau ini? Terkejut dia, tiba-tiba emergency kawan dia. Terus aku bilang, oke juga aku tuh seliuja. Terus dia, kalau gitu bagi saya nomor kau, dia bilang, untuk kami bertukar gambar. Sebab kami ada bergambar lagi sama-sama. Terus tuh dalam jam laju sangat itu bomba angkat, dorang berjalan laju sangat. Dalam jam 3 begitu kami sudah sampai di checkpoint pertama sekali yang masa mula-mula masuk. Jadi lepas tu saya cobalah berjalan sampai di van tu kan, dorang kasih turun saya dekat saja. Saya coba berjalan, tidak boleh, betul-betul tidak boleh, bengkak kaki saya masuk. Sudah sampai, jadi lepas sudah sampai di van, terus kami pergi di Kinabalu Park di sana. Ada khas tempat makan untuk para pendaki. Lepas kami makan dan rehat. Lepas tu saya terus kena hantar pergi hospital untuk perawatan susulan lah kaki saya begitu. Jadi itulah cerita pendakian saya yang lucu. Oke. Apa yang boleh disimpulkan lah dari cerita si Angel nih, dia punya kenangan lah kira dia ini. Dia punya kenangan, tidak tahu lah mau kata kenangan manis kah atau kenangan pahit kah, ada bercampur baur. Tapi itulah macam syok lah dengar si Angel nih cerita. Sebab awal-awal saya pun sudah dia punya syaitan dan malaikatnya bercakap-cakap. Iya. Ada sudah penghasut sudah ada. Itulah. Si Angel juga lah, dia punya pasal lah juga. Kenapa jadi begitu? Sebab keras kepala, Anda dengar. Sudah lah direstui oleh mamanya. Ya. Terus dia buat lagi, dia tidak buat latihan fisikal lagi. Betul. Jadi itulah. Kita sudah masuk dalam pertengahan cerita lah sudah sekarang nih. Jadi kalau boleh kita rehat dulu lah, kita layan-layan dulu iklan-iklan daripada Sebantut Mai.
Halo, kembali lagi kita macam cerita dulu bah. Kita masih lagi dengan tetamu yang sama, Angela Jane, yaitu seorang pendaki yang tanpa persediaan, guys. Jadi kita masuklah di soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah selain daripada aktiviti mendaki lah kan, kita nampak si Angel ni seorang jenis yang gemar gemar aktiviti lasak. Jadi mungkin selain daripada mendaki, apa lagi kau pernah aktiviti outdoor yang kau buat? Selain dari mendaki, saya juga suka kayak di sungai-sungai yang ekstrim atau sungai-sungai yang tenang pun boleh juga. Yang penting kayak. Selain kayak, aktiviti yang selalu saya buat tanpa mengeluarkan budget macam hiking lah. Sebab kita boleh banyak kan tempat hiking yang ada di sekitar KK ni. Selain daripada itu, saya juga suka macam berkemah di tepi pantai atau di hutan. Begitulah. Oh, maksudnya kau sudah berkayak lah, berkemah, hiking lah. Kalau bersukan pula, ada juga bersukan Angel. Macam tadi kau buat persediaan kan? Kalau bersukan aku tidak gemar. Oh, patutlah. Jadi kita dapat jawabannya lah ya. Iya. Dan dia tidak dapat jawaban. Dia suka aktiviti. Dia suka sebenarnya nih. Dia suka si Angel nih. Dia suka hijau-hijau gitu. Gitu. Dia suka pemandangan lah. Dia suka pemandangan. Iya. Oke. Mungkin si Angel nih sebagai seorang yang bekas sudah lalui lah pengalaman pahit dan manisnya mendaki Gunung Kinabalu tuh. Mungkin Angel adalah motivasi kepada masyarakat atau orang-orang yang macam yang dorang terfikir lah, macam apa pendaki ni senang kan mendaki ni. Mungkin dorang anggap mudah kan mendaki itu. Atau ada orang yang baru mau mendaki, dalam niat sama mendaki. Jadi ada niat. Angel boleh bagi motivasi lah kepada mereka tuh. Motivasi untuk para yang ada niat mau mendaki dan belum ada pengalaman mendaki di mana-mana dan mau mendaki di Gunung Kinabalu. Kita cerita Gunung Kinabalu lah sebab situ kan saya naik. Jadi first kali kita perlu ada restu lah dari ibu bapa. Kita perlu ada restu dari ibu bapa. Lepas itu selain dari itu yang paling penting dan utama adalah persediaan fisikal dan mental. Sebelum kita mendaki, kita kena search buat pencarian maklumat berkaitan mungkin trekking, blog orang di YouTube, tengok macam mana situasi dia, macam mana dia punya trail. Terus tuh kena buat persediaan fizikal, banyakkan latihan hiking di bukit-bukit. Seminggu 2 kali paling bagus. Kalau kita kerja seminggu sekali pun oke, seminggu 2 kali lagi bagus. Dan jogging, rasanya jogging tidak membantu, betul. Jogging tidak berapa membantu, tapi paling penting adalah hiking dan juga naik turun tangga. Sebab kalau masa latihan tuh kita mau tengok sama ada kepala lutut kita. Kadang-kadang ada orang yang ngilu kepala lutut dia. Jadi bila naik turun tangga dia rasa ngilu, itu adalah masalah utama dia. Masalah kesehatan utama dia bila naik Gunung Kinabalu. Sangat kena cari tahu kau punya kesehatan kepala lutut, kaki kau, tulang-tulang kau begitu. Terutamanya kaki, sebab kaki yang banyak bekerja. Selain daripada persediaan keuangan, kalau keuangan tidak juga mahal, betul. Sekarang lagi kan ada promo, mungkin kita boleh sediakan duit dalam 300 atau 400 ke bawah begitu. Boleh juga. Selain dari itu, nasihat saya untuk yang baru mau niat mendaki, janganlah kamu bawa barang banyak-banyak di dalam bag. Macam saya dulu, saya bawa botol air, 2-3 botol air. Punya main berat itu. Janganlah kamu bawa makeup kamu kalau yang perempuan. Jangan bawa yang tidak tentu, sebab tidak terpakai itu benda tuh. Sebab sampai di atas di rest house kalau tidak mandi pun
sejuk, sangat-sangat sejuk. Terus tuh kalau boleh makin kurang barang makin bagus. Soalnya bawa saja yang penting. Kalau contoh kamu ada masalah krem, bawalah Yoko tuh, tuh bawa. Kalau cepat masuk angin, bawa minyak angin yang panas, jangan yang sejuk, sebab sudahlah sejuk di sana, kau pakai minyak angin sejuk lagi. Nah, terus bawa baju tebal, jaket tebal khas untuk mendaki di tempat yang sejuk, sama kasut yang sesuai untuk mendaki. Lepas tuh keperluan lain boleh juga bawa yang ada jual di Watson tuh, kalau kau kasih lekat di tapak kaki dia jadi panas tuh. Aku tidak ingat sudah apa tuh, lupa itu. Jadi paling bagus kurangkan barang-barang yang tidak perlu, tidak payah bawa makanan, tidak payah bawa botol air besar. Bawa saya kecil-kecil, sebab setiap checkpoint ada orang sediakan air semula jadi, tapi bergantung dengan orang juga lah. Kalau dia jenis yang sensitif, tidak boleh minum air yang tidak ditapis dengan betul, mungkin dia tidak boleh minum itu air semula jadi, tapi memang bersih juga air itu. Nah, satu. Jadi kalau kamu bawa botol air besar, kamu menyusahkan diri sendiri lah maksudnya. Terus tuh jangan bawa makanan lain, mungkin cukuplah bawa satu coklat kan bagus untuk activity lah. Satu saja, jangan bawa banyak-banyak, nanti berat bag kamu. Jadi, bawa baju sepasang saja dengan jaket dan seluar yang tebal. Itu saja, tak payah bawa baju persalinan, selimut, semua bantal, tak payah. Paling bagus kecil lah bag kamu, ringan. Supaya kamu tidak menyusahkan diri sendiri. Itu sajalah motivasi untuk saya. Yang paling penting adalah senaman lah. Kalau mau sampai di puncak, paling penting senaman dan kesediaan fisikal dan mental. Oke, itu adalah pesan-pesan atau motivasi daripada seorang pendaki gunung, Angela Jen. Apakah mungkin kau ada pesanan kepada para penonton yang menonton video ini? Oke, pesanan saya untuk para penonton, kalau mau mendaki kena simpan niat yang betul, dan kalau betul-betul suka aktiviti yang masak, kena buat persediaan yang rapi lah. Sebab kita bukan mau pergi tempat yang untuk enjoy kan, tapi kita mau pergi tempat yang ekstrim, sebuah ekspedisi bah sebenarnya kalau mendaki Gunung Kinabalu. Jadi kena ada persediaan. Untuk Anda yang mau tahu dan lebih lanjut tentang siapa saya ada juga buat konten di YouTube, konten vlog di YouTube dan juga di TikTok. Saya sangat aktif di TikTok, jadi boleh cari Anything with Angel. Jadi kamu type saja Anything with Angel, kamu akan jumpa lah saya. Kalau mau follow, boleh follow, nanti saya follow back. Itu saja. Oke, itu adalah pesan-pesan daripada si Angela Jen lah. Dan kalau boleh para penonton ini, tolong support lah kita punya orang-orang sabahan kita supaya kita punya industri konten nih semakin menaik lah kan. Betul. Oke, terima kasih kepada Angela Jen karena berkongsi ceritanya dalam ekspedisi kisah pahit dan manis mendaki Gunung Kinabalu. Sebab dia banyaklah cerita dan motivasi lah kepada kita. Cuma aku pun belum lagi mendaki Gunung Kinabalu. Aku memang ada niat lah mendaki Gunung Kinabalu, cuma belum lagi masanya lah. Aku mau cari masa yang sesuai lah, mungkin dengan Angel, mungkin boleh yang kedua. Kita mau rame-rame lah nanti kan. Oke. Terima kasih lah karena telah masuk dalam video Saban.my ini. Oke, sesiapa yang ada cerita ataupun kisah tak kira lah kisah pahit kah, kisah manis kah, mungkin ada macam si Angel nih ekspedisi pergi ke Gunung Kinabalu, mungkin dia nih ada cerita lain, mungkin di laut kah, di udara kah. Jadi boleh berkongsi lah dengan kami
boleh kita kasih masuk dalam video cerita dulu Bah nih, kita kongsi dengan semua orang ya. Itu saja dari saya, Zainal Abidin bin Ali Hamdan dalam bacakan cerita dulu Bah. Bah, apa cerita? Kongsi dulu Bah.